Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hikmah, NPM 194100124. Saya ingin menceritakan tentang sejarah sastra, yaitu angkatan Pujanggalama. Pujanggalama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Karakteristik angkatan Pujanggalama, karya sastranya meliputi yang pertama menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua, kawin paksa, romansa, permadani, dan lain sebagainya. Karya kaya akan gaya bahasa klise dan bahasa sehari-hari, kaya akan bahasa hikayat dan sastra lama. Puisinya berupa pantun dan syair. Karyanya bersifat didaktif. Karya sastra yang muncul pada angkatan lama ini memiliki kelebihan. Yang pertama, penggunaan peribahasa dan pepatah. Karya sastra yang muncul pada era ini kaya akan nilai-nilai kehidupan. Kekurangannya dapat ditemukan pada karya sastra yang muncul bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh yang terkenal adalah yang pertama Hamyah Fansuri. Hamyah Fansuri adalah seorang cendekiawan ulama tasawuf atau ulama sufi dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai abad ke-17. Ia berasal dari Barun, dan ada juga yang menyatakan bahwa dia seorang sarjana yang lahir di ibu kota Tayu Daya. Pada zaman kerajaan Aceh, ia dikenal sebagai Kampung Al-Fansuri, dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh Selatan. Karya-karyanya adalah ada syair burung pingeng, syair dagang, syair punggu, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, dan syair perahu. Tokoh yang kedua yang terkenal adalah Syamsuddin Pasai atau Syamsuddin Sumatrani. Syamsuddin Pasai adalah salah satu tokoh sufi terkemuka yang telah turut menguratkan corak esoteris pada wajah Islam di Aceh. Perihal sebutan Sumatrani dan yang selalu diiringkan di belakang namanya itu merupakan penisbahan dirinya kepada negeri Sumatera alias Samudra Pasai, sebab memang di Kepulauan Sumatera ini tempo dulu pernah berdiri sebuah kerajaan yang cukup ternama, yakni Samudra Pasai. Itulah sebabnya ia juga disebut sebagai Syamsuddin Pasai. Pada masa pemerintahan Sayyid Mukamil 1589 sampai 1604, Syamsuddin Sumatrani sudah menjadi seorang kepercayaan Sultan Aceh. Ia menjadi ulama yang paling dipercaya dalam lingkungan istana kerajaan Aceh selama 3 atau 4 dasawarsa. Syamsuddin Sumatrani wafat pada tahun 1039 Hijriyah atau 1630 Masehi. Karya-karya Syamsuddin Pasai adalah yang pertama Johar al-Haqaiq, yang kedua Risalah Tubayyin al-Muwahhidin wa al-Muhlidin fi Dzikrillah. Tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri nama aslinya yaitu Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri. Ia lahir di Ranir, Ander, Gujarat, India, yang mengaku memiliki darah suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama.
Diperkirakan beliau lahir pada akhir 1500-an. Beliau merupakan salah seorang ulama terkemuka yang pernah menjadi mufti di Aceh dari 1637 hingga 1644 Masehi. Karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah yang disebarkan oleh Samsudin, Nuruddin pindah ke Semenanjung Melaka dan memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu di sana. Sesudah berpolemik selama sekitar 1 bulan, Nuruddin terpaksa meninggalkan Aceh. Nuruddin akhirnya ia kembali ke Ranir. Ia meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 21 September 1658. Dia beradu pandangan setelah kalah dengan murid Hamyah Pansuri. Karya-karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yaitu yang pertama kitab Asy-Syiratal Mustaqim, yang kedua kitab Durat Al-Faraid bin Al-Syar Aqaid An-Nasafiyah, yang ketiga kitab Bustanul As-Salatin fi Dzikri Al-Walin wal Akhirin, yang selanjutnya kitab Lataif Al-Asrar. Adapun tokoh yang keempat yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Qudsi. Abdullah bin Abdul Qadir Qudsi adalah merupakan ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Beliau lahir di Malaka pada tahun 1796 dan meninggal dunia pada tahun 1854. Beliau merupakan murid dari Hamyah Pansuri. Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Qudsi merupakan seorang penasihat di lingkungan Aceh Darussalam. Dia adalah seorang Sultan Iskandar Muda. Dia bekerja sebagai guru atau qudsi di bidang bahasa Melayu kepada tentara India. Dia juga sebagai pegawai, pebisnis. Dia juga pernah bekerja sebagai juru tulis dan menjadi pencetak di Singapura. Abdullah Al-Qudsi meninggal karena penyakit kolera pada saat hendak melakukan ibadah haji. Adapun karya-karya Abdullah yang terkenal adalah ada Hikayat Abdullah, yaitu sebuah autobiografi tentang perjalanan hidupnya. Ada kisah-kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke selatan Malaya. Ada syair Singapura terbakar, cerita haji Sabar Ali. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.